Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaka man ahabbahu ila ittiba'i dinihil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadan nasa ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaquhu la'allakum turhamun. Faqad qala Allah fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Oleh karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan inilah satu-satunya, di samping mampu untuk senantiasa memelihara kesucian diri kita, ia pun selalu mampu untuk senantiasa menuntun hidup kita agar kita merasakan ketenangan batin, ketenteraman jiwa dan kedamaian dalam hidup, kebahagiaan di dunia ini, terlebih keselamatan kita di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah Jumat hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikannya. Judul yang saya siapkan adalah Muhasabah akhir tahun. Hari ini tanggal 5 Juli 2024 miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ini berarti kalau dilihat kalender menurut perhitungan bulan Kamariah, tinggal 1 atau 2 hari tanpa terasa umur kita hilang lagi 1 tahun. Nah, lazimnya di akhir tahun itu agama kita menuntut paling tidak melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi terhadap kinerja kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardh, terhadap tugas-tugas kita. Jadi kita semua ini adalah khalifah Allah. Apa tugas kita? Paling tidak ada 2. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Seharusnya seluruh hidup manusia harus bernilai ibadah di sisi Allah. Karena itulah illa liya'buduni. Tapi biasa manusia tidak dirasakan, lalu lengah. Masuklah setan pada dirinya. Yang pejabat pada saat kondisi seperti itu, dia lihat
yang jahat, sesuatu yang baik, akhirnya korupsi. Karena terjadi kekosongan. Jadi kita dituntut untuk senantiasa melakukan muhasabah terhadap tugas kita. Apa tugas kedua? Wa huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita semua ini diciptakan Allah di atas bumi ini. Tugas kedua adalah wasta'marakum fiha. Jangan ada satu detik dari umur kita lewatkan tanpa berfungsi memakmurkan bumi, tanpa berfungsi memakmurkan jiwa dan raga kita di sisi Allah. Ini sangat mendasar. Kemarin di Masjid 99 Kubah itu ditanya saya, Ustadz, apa sebenarnya makna umur dalam Quran itu? Saya bilang, dalam Al-Quran kata umur dengan segala derivasinya itu 8 kali digunakan. Itu semua mengarah kepada satu makna yang seakar dengan kata makmur. Jadi usia kita ini dibahasakan Quran dengan kata umur. Ya, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Tuh. Jadi kata umur itu seakar dengan kata makmur. Nah, mengapa Allah membahasakan usia kita dengan kata umur? Harapan Allah kepada hamba-hambanya agar benar-benar ia seyogyanya menggunakan umurnya semata-mata hanya dalam rangka memakmurkan jiwa dan raganya di hadapan Tuhannya. Itu. Nah, kalau ini kita komitmen lalu konsisten, saya kira kita butuhkan polisi dalam lingkungan kita. Tidak butuh polisi. Kalau ini yang kita sudah komitmen dan konsisten tegakkan. Apatah lagi Rasulullah sampaikan kepada umatnya bahwa 1 detik saja umur umatku dilewatkan tanpa bermakna dan berberkah di sisi Tuhannya, itu sudah termasuk umatku yang rugi besar dalam hidupnya. Coba. Rugi besar dalam hidupnya. Kenapa rugi besar? Yang 1 detik kita lewatkan tadi tanpa bermakna dan berberkah di sisi Allah sudah mustahil akan kembali kepada kita hingga kiamat. Nah, cuma berapa lama kita di sini? Tuh. Itulah sebabnya maka di surah An-Najmi ayat 39-40 Allah tegaskan pada kita
bahwa manusia tidak ada diperoleh sesuatu pun padanya illa masa'a, kecuali dari hasil usaha, keringat dan karyanya sendiri. Tuh. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan hasil karyanya itu sendiri akan pasti suatu saat di hari kemudian ia lihat dan diperlihatkan. Ingat, dia lihat dan diperlihatkan. Ibnu Mas'ud tanya Rasulullah, kok apa maknanya diperlihatkan? Rasulullah pukul pundak Ibnu Mas'ud lalu disampaikan, ya Ibnu Mas'ud, di hari kemudian di yaumil hisab itu akan diputarkan film perjalanan hidupmu selama berada di dunia, sangat pelan dan sangat jelas. Tuh. Tapi ingat, yang paling taat saja pada Tuhannya ketika berada dulu di dunia masih menyesali diri. Tuh. Kenapa ia menyesali diri? Ia saksikan dengan sangat pelan dan terang, ternyata masih banyak titik-titik yang terlewatkan, tidak sempat ia isi dengan amal-amal kebajikan di sisi Tuhannya. Tuh. Inilah wa allaisa lil insani illa ma sa'a, yang dihitung Allah pada hambanya hanya karyanya. Apa karya yang kita sudah buat untuk diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat kita, lingkungan kita. Tuh. Ini sangat mendasar. Karya. Jangan ada detik kita lewatkan tanpa melahirkan karya. Paling tidak dalam satu hari ada 1, 2, 3, 4, 5. Imam rawatib kita, bayangkan setiap waktu-waktu salat fardu dia imami kita, itu karya. Kalau ada juga yang sudah mewakafkan dirinya setiap waktu-waktu salat wajib, ia wakafkan dirinya, tidak mau kalau tidak hadir untuk ikut sebagai jamaah dalam salat fardu, itu karya. Apatah lagi karena kita, lingkungan kita bersih sehingga anak-anak kita terhindar dari ancaman wabah-wabah penyakit, itu karya. Kata Rasulullah, satu kali saja engkau berbuat baik pada sesamamu niat karena Allah, itu malaikat Allah diturunkan 70.000, kerjanya apa? Hanya mendoakan diri dan keluarga kita agar hidup kita sejahtera, bahagia dunia dan selama akhirat. Satu kali berbuat baik. Tadi panitia masih butuh masjid kita karpet. Kalau kita beli 1 meter ikhlas karena Allah, lalu setiap saat digunakan orang, itu karya. Apalagi kalau 10 meter. Ini harus dievaluasi. Kata Fazlur Rahman, umur manusia itu 2. Ada umur kalender, ada umur ibadah.
Kalau masih seimbang antara umur kalender dan ibadahnya, itu masih beruntung. Tapi kalau sudah lebih ringan umur ibadahnya, dia bilang nauzubillah, karena tugas keberadaan manusia di bumi ini adalah liya'buduni. Nah, oleh karena itulah ini momentum, mohon salah satu karya yang dituntut agama kita adalah bagaimana kita menjadikan momentum di akhir tahun ini untuk bagaimana menyemarakkan, menyuburkan, mengokohkan syiar-syiar Islam mulai 1 Muharram, sehingga orang di luar Islam mengatakan luar biasa orang mukmin terhadap agamanya. Ini yang jadi tantangan kita dalam waktu singkat. Saya harapkan masjid ini menjadi pelopor terhadap masyarakat Islam. Apa saja kegiatan bisa kita lakukan, niat karena Allah, insya Allah. Karena apa kata Allah? Zalika wa may yu'azzim min sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Orang-orang yang dengan rela mewakafkan diri untuk senantiasa menyemarakkan syiar-syiar Islam di dalam lingkungannya, itu pertanda sosok manusia mukmin yang memiliki nilai ketakwaan yang sangat tinggi di sisi Tuhannya. Tuh. Saya kira seperti itu sebagai bahan renungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita, satu, saya minta hijrah Rasul hakikatnya adalah awal kebangkitan Islam dan umat Islam. Sekarang mari kita renungkan untuk jadikan momentum membangun persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah dalam rangka mengantar bangsa kita menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil mahmudi alal ba'sa'i wad darra'il ma'budi fil aqtari wal arja wal mad'u'i li kashfi nawazilil gamma'i 'indal inqita'i hablir raja. Ahmaduhu fi jami'il awqati wal ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mustahiqqut tauhidi was sana. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan bil inqida wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atikal asma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ar-ra'i war-ra'iyah waj'al baldatana makassar khassah wa Indonesia amma wa sa'ira buldanil muslimina wa khususan ikhwatina al-muslimina fi Palestin wa Libanon rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah ya zal jalali wal issa wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.